pertanyaan kamu sedang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Silahkan dihidupkan videonya ya. Baik, sambil menunggu yang lain, saya mulai. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan perkembangan pada anak ya. Salah satunya adalah dengan DDST atau Denver 2. Kemarin sudah mendapat formulir DDST ya? Sudah dapat? Halo? Sudah dapat atau belum? Ada orangnya enggak ini ya? Formulir kedua sudah dapat atau belum? Halo? Sepertinya belum, Bu. Belum? Yang kemarin saya kirim ke PJ belum dapat? Belum, Bu. Tuh, kok belum? Ibu mungkin ke kelas A.
Mungkin kelas A, Bu. Kelas A, Bu. Belum tak kirim, Po. Astagfirullahaladzim. Saya kirim sekarang. Sebentar. Karena ini nanti untuk Anda kerjakan. Sudah ya, Mbak Sohifah ya? Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, itu nanti dibagi ke teman segrup, digunakan untuk memeriksa Denver. Kemarin saya sudah jelaskan di RPP, untuk Denver, anak yang bisa diperiksa adalah balita ya. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 5 tahun. Rentangnya bayi, kalau Anda mau periksa bayi nggak apa-apa, bayi sampai polnya usia 5 tahun. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang tumbuh kembang ya. Mbak Dini, apa bedanya tumbuh dan kembang? Mbak Dini, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan, Mbak Dini? Kemarin udah dapat materinya ya. Ya, Bu. Kalau tumbuh itu badannya, fisiknya. Kalau perkembangan itu dari pola pikirnya, Bu. Pola pikir aja. Ya, Sama apa? Ya, jadi pertumbuhan namanya aja tumbuh ya, berarti bertambahnya ukuran dan jumlah selnya. Selnya bertambah, jaringannya bertambah, sehingga kita bisa lihat dari bertambahnya ukuran fisik dan strukturnya, seperti yang bisa dihitung ya. Jadi pertumbuhan itu bisa dihitung berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ya, lingkar lengan, itu semuanya menunjukkan bahwa makhluk itu tumbuh. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi ya. Nah, fungsinya apa aja? Sebenarnya bukan hanya kognitif atau berpikir ya, tapi ada 4 aspek yang kita ukur pada perkembangan, yaitu gerak kasar, kemudian gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Tugas perkembangan ini harus lulus ya, harus dilakukan pada anak-anak. Kalau ada tugas perkembangan yang tidak dapat terselesaikan, biasanya dampaknya nanti pada saat dewasa ya. Jadi Anda bisa lihat diri Anda sendiri. Misalnya kok sekarang saya sosialisasinya kurang ya, mungkin pada saat dulu tugas perkembangannya nggak maksimal ya, nggak tuntas ya. Jadi efeknya sekarang.
Nah, kemudian ciri dan prinsip tumbuh kembang ya. Kemarin kita sudah bahas juga, ini mengulang sedikit. Ciri dan prinsip tumbuh kembang adalah perkembangan pasti menimbulkan yang namanya perubahan. Nah, jadi dari awalnya yang nggak bisa jalan, jadi bisa jalan, berarti mengalami perubahan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal akan menentukan perkembangan selanjutnya. Kalau di saat ini tumbuh kembangnya bagus, nanti untuk selanjutnya juga akan bagus. Tapi kalau misalnya terhambat, nanti bisa menghambat pertumbuhan selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda ya. Jadi meskipun polanya tetap atau sama, tapi kecepatan tumbuh kembang anak-anak itu beda antara satu dengan yang lain. Nggak mungkin kan anak A itu sama tumbuh kembangnya dengan anak B. Kemudian perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Jadi semakin bagus nih pertumbuhannya, berat badannya naik, tingginya bertambah, kekuatan ototnya bagus. Nah, ini akan menentukan perkembangan selanjutnya. Terus perkembangan punya pola yang tetap. Jadi yang namanya perkembangan pasti temanya pasti polanya sefalokaudal dan proksimodistal ya. Sefalokaudal berarti dari kepala ke ekstremitas, proksimodistal dari yang dekat ke yang jauh. Kemudian ciri yang selanjutnya, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Jadi yang namanya perkembangan pasti berurutan. Yang namanya anak sebelum merangkak, dia pasti belajar tengkurap. Nggak mungkin kan dia merangkak dulu baru tengkurap gitu ya. Itu namanya tahap yang berurutan. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi bagaimana anak itu bisa berkembang ini dari proses kematangan sel-sel saraf di otaknya. Jadi kalau ada gangguan di sel saraf ini yang menyebabkan keterlambatan pada perkembangan, dan juga dari proses belajar, karena semakin banyak rangsangan atau stimulasi dari orang tua ke anak, maka perkembangannya akan semakin bagus. Kemudian pola perkembangan dapat diramalkan. Jadi yang namanya perkembangan pasti dari tahap umum, kemampuan-kemampuan yang umum ke yang spesifik. Ini contoh dari pertumbuhan ya, mulai dari janin, kemudian bayi, balita, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya, apa saja aspek yang dipantau? Nah, ini nanti hubungannya dengan Denver. Untuk pertumbuhan yang dipantau seperti biasa ya, kalau di posyandu. Dari berat badan, kemudian tinggi badan, dan lingkar kepala. Kemudian untuk perkembangan bisa dari gerak kasar, gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, dan sosialisasi serta kemandirian. Jadi 4 aspek ini yang akan diukur dengan DDST atau dengan Denver 2. Saran saya kalau mau melakukan Denver itu biar gampang ya, anak tetangga ya, atau keponakan atau siapalah, tapi yang gampang itu ketika Anda datang ke posyandu ya, itu pasti banyak balita yang bisa diperiksa. Selanjutnya periode tumbuh kembang. Nah, ini periode tumbuh kembang diawali dengan intrauterin atau prenatal dalam kandungan, masa neonatal, masa balita, dan masa prasekolah. Beberapa gangguan tumbuh kembang, jadi kita tidak bisa memeriksa atau menggunakan DDST pada anak-anak yang memang dia mengalami hambatan tumbuh kembang ya, seperti cerebral palsy, kemudian sindrom Down, gangguan bicara dan bahasa, perawakan pendek atau biasa dikenal dengan stunting, retardasi mental, autis, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ini beberapa gangguan-gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya,
deteksi dini tumbuh kembang. Nah, jadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan ini penting untuk selalu kita periksa ya, agar kita tahu jika ada penyimpangan, seperti misalnya pertumbuhan. Kok berat badannya nggak naik-naik, tinggi badannya kok tidak seperti seharusnya. Nah, ini bisa langsung kita atasi. Misalnya kita lihat lagi bagaimana pola makannya, kemudian konsumsi gizinya seperti apa. Kemudian kalau misalnya di perkembangan kita bisa deteksi dini dengan KPSP dan Denver 2. Jadi kalau KPSP itu lebih sederhana karena hanya ada 10 pertanyaan. Ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa, diajarkan di mahasiswa diploma 3 ya. Kalau untuk sarjana keperawatan ini ranahnya adalah menggunakan Denver 2. Kemudian kalau Anda ingin mendeteksi tentang penyimpangan mental itu bisa mental emosional, itu bisa menggunakan KMME, CHAT, dan GPPH. Cuman kita sekarang fokusnya ke Denver 2 dulu. Deteksi dini ini bisa dilakukan siapa saja, bisa oleh orang tua ya, tentunya dengan dilatih. Biasanya kalau orang tua dan kader itu menggunakan KPSP yang sederhana. Kemudian di puskesmas bisa oleh dokter, perawat, ataupun bidan. Nah, ini sebenarnya untuk berbagai jenis deteksi penyimpangan tumbuh kembang. Hanya saja mungkin di sini belum terlalu diterapkan sekali untuk hal-hal seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang ke Denver 2 atau DDST. Mbak Sohifah, apa sih Denver, Mbak? Mbak Sohifah ada nggak? Ada, Bu. Ya, silahkan dijelaskan apa sih yang dimaksud DDST? Kenapa nggak ada gambarmu, Mbak? Videonya kenapa nggak hidup? Ya, silahkan Mbak Khofifah. Mbak Sohifah, apa itu yang dimaksud dengan DDST? DDST itu kepanjangan ya. DDST adalah salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Kepanjangan DDST apa, Mbak? Denver Developmental Screening Test. Denver Developmental Screening Test ya. Jadi dari kata-katanya kita bisa simpulkan Denver 2 atau DDST adalah salah satu alat untuk screening atau deteksi dini jika ada penyimpangan perkembangan pada balita. DDST ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1967 ya. Untuk mendeteksi, membantu pihak kesehatan untuk mendeteksi ada nggak sih gangguan perkembangan pada anak. Dan Denver ini sudah mengalami beberapa revisi sampai akhirnya muncul Denver 2. Harusnya dulu 105, sekarang menjadi 125 item. Jadi kalau Anda perhatikan di formulir yang baru saja saya berikan, itu kalau Anda hitung semuanya ada 125 item yang terbagi menjadi 4 aspek atau 4 ranah ya. Mbak Maya, apa aja tadi yang diperiksa pada Denver 2? 4 ranahnya apa aja? Ya, Bu. Loh, itu mencari di mana itu?
Sudah ketemu belum? Ya. Maaf Ibu, bisa diulang pertanyaannya. Ada 4 ranah yang diperiksa di Denver 2. Apa aja? Halo, ketemu enggak? Sebentar Ibu. Ada yang lain yang bisa bantu jawab? Ada 38 mahasiswa loh. Lintang mau bantu jawab nggak? Permisi Ibu, Ya, izin bantu jawab. ya silahkan Mbak Maudi. Empat pokoknya itu yang pertama motorik kasar, kedua bahasa, ketiga adaptif motorik halus, yang keempatnya personal sosial. Ya, tadi sudah saya jelaskan di depan ya, untuk perkembangan itu kita periksanya apa aja, gerak kasar atau motorik kasar meliputi berjalan, naik tangga ya, kemudian naik sepeda dan sebagainya, kemudian ada motorik halus. Gerak halus ini berarti berhubungan dengan menulis ya, terus menggambar persegi, mewarnai, itu semuanya gerak halus. Terus ada bicara dan bahasa, berarti kita kaji itu bagaimana bahasanya, sudah berapa kata, kemudian dia sudah bisa bahasa pasif dan aktif atau tidak. Dan sosial dan kemandirian ini berarti berhubungan dengan bagaimana cara dia bersosialisasi dan juga memakai dan juga kemampuan dia untuk misalnya makan sendiri ya, menyiapkan makan sendiri, berpakaian, kemudian berhubungan juga dengan menggosok gigi. Itu semua adalah personal, sosial, dan kemandirian. Itu nanti yang akan diperiksa di Denver. Alatnya apa saja? Alatnya ini ada boneka ya. Jadi Anda bisa beli ini di pasar ya, beli secara terpisah. Ada boneka, kemudian gelas dengan pegangan tangan, kemudian ada benang wol warna merah. Ini harus merah ya, karena anak-anak itu suka warna yang mencolok. Ini soalnya untuk bayi sih, jadi harus merah, jangan yang warna yang lain. Kemudian ecek-ecek, kemudian ada bola tenis, ada buku gambar, ini krayon, kemudian ini adalah kubus. Nah, ini harus ada karena di Denver itu ada tugas membuat menara. Ini motorik halus juga, membuat menara misalnya sesuai dengan umur. Membuat menara dengan 2 kubus, 4 kubus, sampai 8 kubus tanpa jatuh. Kalau jatuh berarti anaknya gagal dalam menyusun menara ini. Ini untuk melatih motorik halusnya. Ini alat-alat yang harus Anda punya untuk melakukan Denver 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Apa saya lanjut dulu? Lanjut ya, nggak ada jawaban sih, saya lanjut lagi. Jadi kalau Anda amati di formulir Denver 2, nanti akan ada tes form seperti ini ya, formulir tes. Di sini bisa Anda lihat, ada 4 sektor tadi yang sudah dibahas dan 125 item. Nah, di sini ada warnanya hijau ya, jadi di sini.
25%, 50%, 75, dan 90. Ini yang warna hijau, ini berarti dia di rentang 75 dan 90. Ini untuk apa sih kita harus melihat ini? Ini sebagai dasar nanti kita melihat anak itu bagaimana, apakah dia itu berhasil atau dia gagal, termasuk dia delay atau caution, atau masih normal ketika dia tidak bisa melakukan tugas perkembangannya. Kemudian ini kalau bahasa Inggris ya, ini tulisannya R, tapi karena di form itu bahasa Indonesia, jadi nanti akan Anda lihat di sini tulisan L. L berarti laporan atau report ya. Report, laporan ini berarti tugas perkembangan yang ada tanda ini itu bisa Anda tanyakan ke orang tua. Misalnya, Bu, anaknya sudah bisa belum gosok gigi sendiri? Sudah bisa belum pakai baju sendiri? Itu bisa ditanyakan ke orang tua. Makanya sebelum Anda melakukan tes Denver, pastikan orang tua nanti menjawab jujur, karena biasanya orang tua akan menjawab yang bagus-bagus untuk anaknya. Jadi diharapkan jawabannya terbuka saja. Ini bukan tes yang berhubungan dengan IQ atau kecerdasan, Bu, tapi ini pemeriksaan untuk melihat apakah anak ibu perkembangannya sudah sesuai usia atau belum. Jadi dijelaskan dulu di awal seperti itu. Oke, sebelum kita ke form, kita harus belajar dulu untuk menghitung usia. Nah, misal ya, misalnya tanggal kita mau periksa anak nih, berapa ya usianya sekarang? Itu caranya adalah tanggal periksa dikurangi tanggal lahir. Misalnya tanggal periksanya itu 5 April 2019 dan tanggal lahirnya 19 Agustus 2015, nah berarti usianya seperti ini. Mbak Febri, bagaimana cara menghitung ini? Masih ingat nggak matematikanya? Kok bisa ketemu nih 3, 7, dan 16? Gimana Mbak Febri? Aku sakit. Coba sama aku. Ya nanti dulu Umi tak. Sakit. Ya nanti dulu itu mesti ngajak dulu. Ayo Mbak Febri, gimana caranya? Lima 2019. Silahkan gimana? Nontonnya 5 dikurangi 19. nanti habis tidur ya. Ya, Nek. Mana Mbak Febri? Bu, Iya. ini Bukan. kurang tanggal lahir. Ini ya, diam dulu namanya. 5 kurangi 19 bisa nggak? Berapa? 5 kurang 19. Di situ. 5 kurangi 16. Habiskan waktu. Habiskan gelas yang di sana. Gimana Mbak Febri? 5 kurangi 19 bisa nggak? Ya, Bu. Nggak bisa. Terus? 19 dikurang
Oh, tak walik 19 kurang 5. Sendalku mana? Kita proses pinjam meminjam ya. Jadi kalau 5 itu nggak bisa, kita pinjam depannya. Pinjam bulan ya. Bulan berarti 1 bulan berapa hari? 1. 30. 30. Kita patokannya 30 ya, karena ada 31, ada 28. Kita patokannya 30. Berarti 30 tambah 5. 35 dikurangi 19. Nah, jadinya 16. Terus tadi bulannya sudah hilang 1, berarti tinggal 3. 3 kurangi 8 bisa? Tidak. Tidak bisa. Berarti pinjam 1 tahun. tahun. Berapa jadinya? 1 tahun ada 15. 12 Ada 12. bulan. 12 tambah 3. 15 dikurangi 8. 7. 7. Terus depan sudah hilang 1, berarti tinggal 2018 dikurangi 2015, jadi 3. Sehingga disimpulkan 3 tahun, 7 bulan, 16 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari, di sini 16 hari, kita hitung 1 bulan. Makanya disimpulkan usia anak 3 tahun 8 bulan. Ini penting ya di awal ya, karena kalau kalian salah menentukan usia, berarti udah fix salah semua itu untuk sektor pemeriksaannya. Karena ini untuk menentukan garis usia. Ya Bu, terima kasih. Sudah 5 ya? Begitu ya, nanti kalau misalnya hasilnya kok 3 tahun 7 bulan 15 hari, berarti dibulatkannya ke bawah. Kita tidak hitung 1 bulan, tapi hanya 3 tahun 7 bulan. Kemudian perhatikan lagi jika nanti Anda menemui anak yang prematur. Nah, kalau dia punya riwayat prematur, berarti harus dikurangi usianya. Kalau dia itu prematur 4 minggu, ya berarti usia sekarang dikurangi 4 minggu. Dengan catatan, syarat prematur lebih dari 2 minggu, usia anak kurang dari 2 tahun ya, kalau usianya kurang dari 2 tahun. Lanjut. Bagaimana petunjuk pelaksanaannya? Jadi, silahkan digunakan form yang sudah saya berikan. Itu bisa dipakai 3 kali. Ada pemeriksaan 1, 2, dan 3. Beri tanggal pada formnya pada setiap pemeriksaan. Dan yang penting adalah bina hubungan saling percaya, karena ini nanti menentukan hasil dari pemeriksaan Denvernya. Kemudian jelaskan kalau tes ini bukan tes IQ, dan fleksibel ya, buat orang tua dan anak merasa nyaman. Jadi pemeriksaannya sambil bermain, biar anaknya merasa nyaman dan merasa tidak terintimidasi ya. Kemudian yang perlu Anda ingat, item yang sedikit membutuhkan partisipasi aktif dilakukan lebih dulu. Jadi begitu Anda sudah menggaris umurnya, itu langsung Anda lihat mana ya yang tulisan L atau laporan. Nah, ini didulukan. Karena ini tidak perlu ke anak, Anda hanya nanyain ke orang tua, bisa apa enggak orang tuanya. Kemudian lakukan tugas yang mudah. Soalnya anak-anak itu suka ngambek ya. Kalau dia kasih tugas yang sulit dan nggak bisa, dia ngambek, berarti wassalam, nggak jadi pemeriksaan. Dikasih tugas yang gampang dulu. Terus siapkan alat yang dibutuhkan saja. Item yang butuh peralatan sama dilakukan bersamaan. Untuk bayi, lakukan saat bayi terlentang. Lakukan tes pada item di sebelah garis kiri garis usia sampai dilanjutkan ke sebelah kanan usia.
Nah, kemudian untuk item scoring. Nah, nanti scoringnya apa? Setiap item nanti Anda tulis nih. Kalau pasiennya bisa, kalau anaknya bisa melakukan, berarti kita kasih tanda apa? Tandanya? Kalau anak bisa melakukan, kita kasih tanda P, pas ya. Pas berarti anak berhasil. F kalau anaknya gagal, NO kalau tidak ada kesempatan, R kalau anaknya menolak, refusal, kita kasih R. Terus kalau ini scoringnya, terus interpretasinya ada advance, berarti anaknya luar biasa, normal berarti standar, anaknya sudah sesuai dengan usia, delay berarti anaknya gagal atau terlambat, caution peringatan, dan no opportunity jika anaknya tidak berkesempatan untuk melakukan. Nah, ini garis usia, kemudian ini adalah itemnya. Kapan dikatakan advance atau normal atau luar biasa? Kalau anak itu bisa melakukan tugas di sebelah kanan garis usia. Jadi gampangnya gini. Di sebelah kanan usia itu, ini adalah belum kewajiban dia untuk melakukan. Kalau dia sudah bisa, berarti anaknya luar biasa, cepat, perkembangannya cepat. Anak-anak yang lain belum bisa, dia udah bisa sendiri. Kemudian kapan dikatakan normal? Jika item di sebelah kanan dia gagal, ya wajar ya, karena belum tugasnya. Kalau dia gagal, berarti masih dibilang normal. Atau di sebelah kanan dia menolak. Nah, bisa jadi anak itu menolak karena belum tidak bisa, makanya dia lebih memilih untuk menolak. Ini juga masih bisa dibilang normal. Nanti kalau habis masuk lagi ya, waktunya tinggal 2 menit. Terus kalau dia di garis nih 25 sampai 50%, dia itu bisa, berarti masih normal. Atau dia di garis 25 sampai 50% di sini ya, dekat 25. Ini tadi ingat lagi ya, 25, 50, 75, 90. Kalau dia masih di sini, dia gagal masih normal, dia refusal masih normal. Ini nanti untuk interpretasi setiap itemnya. Caution, peringatan. Nah, berarti ini harus diperhatikan buat orang tua ya. Karena kalau nanti berlanjut, ini bisa mengalami penyimpangan. Kalau anaknya gagal di garis 50% atau anaknya menolak di garis 75 sampai 90 atau menolak di garis 50 dan atau dia gagal di garis sudah mepet banget dengan 90%. Ini berarti caution karena harusnya anak itu bisa tapi dia gagal. Terus delay, nah ini delay terlihat sekali ya, kalau dia di sebelah kiri dan gagal berarti dia delay, atau di sebelah kiri umur dan menolak berarti ini bisa dikatakan delay. Dikasih arsir ya, ini kalau arsir kayak gini berarti dia delay. Terus no opportunity tadi jika tidak ada kesempatan, entah itu dia di garis di sini ataupun di sebelah kiri garis usia, itu semua dikatakan no opportunity ya, tidak ada kesempatan. Nah ini interpretasi akhir, jadi kalau semua 4 sektor sudah diperiksa, nanti ada interpretasi akhirnya ada 3, normal, suspek, dan untestable. Apa itu normal? Normal dikatakan normal jika tidak ada satupun delay dan hanya ada 1 caution. Jadi kita lihat semua sektor, kalau hanya ada 1 caution, tidak ada delay, berarti anaknya normal. Dikatakan suspek